Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Amin. Jadi pada video kali ini Kang Mimin bakalan bahas film perang Indonesia, di mana pada bulan ini kita bakalan menunggu tanggal kemerdekaan negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Nah, spesial pada bulan kemerdekaan ini kita bakalan reka film yang berjudul Hati Merdeka. Nah, oke lah, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Check it bro. Indonesia ke Belanda. Belanda menyatakan hak milik atas Hindia Belanda, menjajah dari daratan, laut, dan udara. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang kapten yang bernama Amir dan pasukannya yang ditugaskan untuk mencuri berkas penting milik Belanda. Dan prajurit yang bernama Marius bertugas untuk menyalin berkas tersebut, sementara Dayan dan Budi bertugas sebagai mengalih perhatian tentara Belanda. Sementara sang kapten dan Amir memantau dari kejauhan menggunakan teropong dan senjata sniper milik Thomas. Dan setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka segera pergi lewat belakang. Mereka berniat melarikan diri menggunakan kuda milik tentara Belanda. Namun sayangnya seorang bocah yang akan kabur ia harus tertangkap oleh tentara Belanda karena dikira ialah yang mencuri berkas tersebut. Thomas yang akan menembak dicegah oleh Amir. Thomas segera pergi dan meninggalkan Kapten Amir sendirian yang akan mengatasinya. Bocah itu harus disiksa oleh tentara Belanda. Melihat itu, Kapten Amir yang tak tega ia harus menembaknya, termasuk tentara Belanda tersebut. Alasan bocah itu dibunuh karena setiap pengkhianat atau penyusup akan disiksa ataupun dibunuh. Atas kematian bocah itu, Kapten Amir yang merasakan hati yang mendalam akibat kematian bocah itu. Bocah itu adalah seorang anak yang penuh dengan rasa perjuangan dan jasa yang ia pernah lakukan dalam misinya. Sementara Thomas dan seorang wanita yang bernama Senja yang sedang melihat pentas seni di pusat kota. Sebenarnya Thomas ingin memberikan sebuah hadiah kepada Senja, akan tetapi ia sangat grogi untuk memberikannya. Sehingga saking groginya Thomas selalu mengajak Senja untuk menikah saja. Senja yang shock mendengar itu dikarenakan ia harus memperjuangkan terlebih dahulu untuk negaranya tersebut. Dan ia belum menginginkan pernikahan. Scene berpindah kepada Marius yang sedang berada di bar yang sedang meminum abok dan mengingat pada masa lalunya. Pada dahulu saat Marius ingin menjadi tentara Indonesia, ayah Marius sangat marah kepadanya. Diketahui ayahnya ini sangat benci kepada revolusi karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada Belanda. Meski sempat melarang Marius, kala itu tetap menjadi tentara Indonesia. Tak sekian lama Marius pun tersadar saat Thomas menghampirinya. Thomas sendiri merasa putus asa saat mendekati Senja. Marius pun mendengar itu. Ia mengejeknya dan memperlihatkan tutorial cara mendapatkan hati seorang cewek. Maafkan saya, kamu tidak apa-apa? Mengetahui Dayan yang bisu seorang Kapten Sopwan, justru ia menertawakannya. Belakangan Kapten Sopwan yang diketahui pernah ikut dalam perang melawan Belanda, namun pada saat itu Kapten Sopwan seorang pengecut, ia memilih untuk mundur pada saat itu. Hal itulah yang dikatakan Thomas pada orang-orang di sana sehingga Kapten Sopwan tersinggung dan berkelahi. Mengetahui pasukannya berkelahi, seorang mayor yang bernama Padli tentunya ia marah. Dan Kapten Amir datang untuk minta maaf atas perbuatan anak buahnya. Setelah itu mereka diberikan misi di mana ia harus membunuh jenderal Belanda yang bernama Reimer, yang pada saat itu berada di Bali. Reimer adalah atasan yang kejam dan tak memiliki belas kasihan kepada tawanannya. Hal ini Reimer terbukti menghabisi keluarga Thomas tanpa belas kasihan sedikit pun. Semua keputusan disetujui Kapten, namun Amir yang masih trauma pada misi sebelumnya, ia memilih tidak ikut dalam misi tersebut. Karena menurutnya tujuan akhir misi adalah membunuh Reimer, bukan untuk kemerdekaan. Kapten Amir lalu melepaskan semua badge pangkatnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Dayan mengejar Amir dan berusaha membujuknya agar mau ikut. Dayan yang sangat kecewa dengan sikap Amir sampai-sampai ia mengajak berkelahi. Singkat cerita, Amir pun pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya. Kapten Amir mengatakan kalau saat ini dirinya bukan lagi seorang tentara.
Istrinya yang bernama Melati sangat senang mendengar itu karena sang suami akan mendampinginya pada setiap saat ia akan melahirkan anaknya nanti. Saat menyusun strategi, Dayan menjelaskan untuk penyerangan di Bali. Thomas yang tidak mengerti oleh bahasa isyarat Dayan, Marius yang paham pun segera menjelaskannya kepada Thomas. Sedangkan Dayan yang kesal segera pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan kembali dengan menggunakan kapal yang sudah disewa. Di sisi lain, Amir menjadi seorang guru, namun juga di sisi lain ia tidak menjadi tenang karena itu. Amir meminta izin ke istrinya untuk berangkat ke Bali dan menjalankan misi perjuangannya. Dengan berat hati, Melati pun mengizinkannya dan Amir pun pamit. Di sisi lain, kapal yang dinaiki Thomas dan kawan-kawannya diserang oleh petugas keamanan Belanda. Alih-alih akan menyerang balik, malahan mereka disandra oleh nahkoda kapal dan anak buahnya. Ketika mereka hendak masuk ke dalam hutan, Marius harus terjatuh sehingga tak sadarkan diri. Di markas Belanda terlihat Reimer yang sedang mencabuk tahanannya. Ia teringat pada masa kelamnya dahulu saat dia ditawan oleh tentara Jepang. Reimer yang teringat itu ia tidak bisa apa-apa ketika sang istrinya dibunuh secara kejam oleh tentara Jepang. Scene berpindah kepada Thomas dan terlihat Marius yang sudah membaik. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan mereka mendengar teriakan dari rumah. Naasnya, Marius harus ditusuk tentara Belanda sehingga ia harus pingsan kembali. Wanita itu menangis histeris saat melihat orang tuanya tewas berlumuran darah. Wanita yang bernama Dayu ini mengajak semua untuk bertemu Wensuta. Wensuta sendiri membuat persembunyian di dalam gua. Thomas lalu diajak naik dan ternyata di situ sudah ada Kapten Amir. Thomas yang sempat bertengkar dengan Kapten Amir, namun Wenstu memisahkannya. Mereka memulai mengatur strategi dan dibantu oleh masyarakat lainnya. Sementara itu kondisi Marius yang semakin parah dan Dayu mengatakan jika Marius pengen sembuh maka mereka harus berdoa. Dan benar saja, setelah didoakan Marius tersadar. Memang pantas menemani aku di surga. Singkat cerita, Dayu yang mendatangi Reimer untuk menyampaikan informasi kalau tentara Indonesia sudah ada di Bali. Di keesokan harinya, tentara Belanda segera menuju lokasi yang telah diberitahukan oleh Dayu. Ternyata informasi itu hanyalah palsu dan ternyata itu adalah sebuah pancingan oleh tentara Indonesia. Sayangnya Belanda telah mengantisipasi jebakan tersebut, sementara yang diserangnya itu bukanlah Reimer yang sebenarnya. Wensuta yang harus tewas dalam peperangan membuat sang kapten sampai marah. Reimer sendiri berhasil melarikan diri, namun setelah di perjalanan ia terhenti karena jalan yang dilaluinya buntu. Di sini sebenarnya ada kesempatan bagi Thomas untuk balas dendam, akan tetapi ia tidak melakukan dendam itu dan film pun selesai. Jadi itulah film yang sangat keren, di mana film ini dari segi sinematografinya cukup menakjubkan dan efek-efeknya juga yang sangat mirip dengan kejadian-kejadian perang pada umumnya. Oke, sekian aja dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kang Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!